Montek, 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 montek. Allahu Akbar, Yesus Kristus. Saya renungkan, memang kalau agama Islam kan percaya Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar itu bukan Yesus kalau orang Islam ya. Karena Yesus hanya nabi, itu orang Islam punya pandangan. Tapi kalau orang Kristen, nah ini yang saya mau jelaskan pada kesempatan ini. Kalau orang Kristen memang percaya Yesus itu Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ya Yesus. Yesus bisa disebut Allah yang Maha Kuasa, Allahu Akbar, Allah Pencipta, Allah dalam artian setinggi-tingginya. Memang Yesus juga demikian. Ya. Sekarang kita rinci siapa yang dimaksud dengan Allah. Jangan-jangan ada agama lain, kepercayaan lain menyebutkan Tuhannya Allah, tapi kata Quran bukan Allah yang dimaksudkan. Ilmu untuk membahas ini sebetulnya ada dalam ilmu tauhid. Dalam 3 aspek pembahasan utamanya, maka bagian pertama itu yang terpenting, yang mengenalkan aspek ketuhanan Allah. Dalam bahasa Arab aspek ketuhanan disebut dengan uluhiyah. Oke. Sebentar. Lihat sini. Dulu awal-awal masa Islam, kalau ayat turun terus kalimatnya selalu menggunakan Rabb, ya. Misal, Qul a'udzu birabbin nas. Misal sebelumnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Selalu Rabb. Alastu birabbikum. Orang-orang di sekitar nanya, Muhammad, siapa sih Tuhanmu yang sesungguhnya? Cuman Rabb saja. Ya, karena yang lain juga nyebut Rabb. Maka turunlah kemudian surah yang langsung menjelaskan entitas real dari ketuhanan yang sesungguhnya, dari sisi namanya dan dari sisi sifat-sifat keagungan Tuhannya. Maka turun surah Al-Ikhlas itu. Qul huwa, katakan Muhammad, huwa yang disebut Rabb itu adalah Allah. Ini tulisannya. Ya. Bukan cuma Allah, tapi nama ini memiliki satu sifat yang melekat kepadanya yang tidak bisa disaingi oleh nama-nama yang lainnya. Ya. Dikalaupun ada yang mengatakan Tuhan dia disebut Allah juga, Allah yang ini punya sifat yang tidak melekat pada Tuhan-Tuhan lain. Ya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Berkali-kali saya sampaikan bahwa pokok paling penting dalam sebuah pemberitaan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, orang Kristen pada umumnya teristimewa, mereka yang telah ditetapkan oleh Allah, ditabiskan oleh sinodenya, oleh gerejanya, menjadi pendeta atau gembala, maka sentral khotbah kita, sentral pemberitaan kita, entah melalui mimbar-mimbar gereja, atau melalui video-video seperti ini yang kami posting di YouTube atau Facebook, sentral pemberitaan kita hanya Tuhan Yesus. Dan kalau bicara tentang Tuhan Yesus, yang membuat seseorang bisa selamat menurut ajaran Kristen, menurut ajaran Tuhan Yesus sendiri, ajaran yang tidak mungkin ada dusta di dalamnya, tidak mungkin. Kebenaran semurni-murninya itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, lalu turun kepada rasul-rasul, turun kepada gereja, termasuk kepada kami hamba-hamba Tuhan, termasuk pendeta Melato. Sebentar, boleh saya hapus sebentar gini? Saya hapus dulu. Bismillah. Sekarang perhatikan. Ini ahad ini luar biasa, ini kalimat sangat luar biasa. Ya. Ada wahid, ada ahad, itu berbeda. Kalau wahid itu satu dan memungkinkan ada 2. Jadi kalau disebutkan wahid itu 1, yang pertama. Ada yang kedua, wahid itsnain. Ada yang ketiga, tsalatsah. Ya. Jadi kalau 1 berpotensi ada 2, maka bahasa Arabnya disebut dengan wahid. Ya. Tapi kalau misalnya, awas, disebutkan satu-satunya tidak akan pernah ada 2, itu kalimatnya berubah dari wahid menjadi ahad. Karena itu kalimat di Quran kalau menyebutkan kata wahid yang dimaksudkan Allah itu selalu ditambah dengan ilah sebelumnya. Wa ilahukum ilahu
wahid, nggak bisa berdiri sendiri. Di ilah nggak bisa berdiri sendiri, wahid tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Tapi kalau kita ingin menyebutkan dengan satu kata saja, satu-satunya tidak ada dua, maka kalimatnya menjadi ahad. Ya. Kalau ditambah alif lam di depannya menjadi waktu. Waktu yang pertama itu maksudnya. Ya. Di ada hari yang pertama namanya hari apa? Tuh. Pakai al-ahad. Ya, itu dari bahasa Arab al-ahad. Coba diserap ke dalam bahasa Indonesia, disingkat jadi ahad. Ya, alnya hilang. Ya. Indonesia kan suka nyingkat-nyingkat ya. Nah, saya mau sampaikan bahwa syarat supaya orang selamat harus percaya bahwa Yesus juru selamat. Bukan hanya juru selamat, tapi Tuhan dan juru selamat. Dia bukan hanya Tuhan, tapi dia Tuhan Allah. Dia bukan hanya Tuhan Allah, Tuhan Allah yang maha besar, maha tinggi, maha kuasa, maha dahsyat. Nah, pada kesempatan ini saya akan tunjukkan beberapa ayat disertai dengan keterangan-keterangannya, ya saudara-saudara, seputaran kebesaran dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang disembah oleh orang percaya, oleh orang Kristen, dan sesungguhnya dia Tuhan semua orang. Tapi ada yang selagi hidup di dunia ini, ada yang sudah menerima dia, sudah percaya dia, tapi ada yang masih menolak dia. Ya, walaupun dia sebenarnya adalah Tuhan dari semua orang. Saya mulai dulu menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dari semua orang. Kisah para Rasul ya. Pasal 10 ayat 36. Orang Kristen tidak boleh melupakan ayat ini. Ya. Dan yang di luar Kristen yang bertanya-tanya, mana dasarnya? Ini dasar-dasar yang saya keluarkan ya. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi ini secara eksplisit Kisah para Rasul pasal 10 ayat 36 menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan semua orang. Nah, kalau dia Tuhan semua orang, apakah dia Tuhan yang maha besar? Otomatis dia adalah Tuhan yang maha besar. Lihat. Satu-satunya. Apa yang satu-satunya? Perhatikan. Satu, yang paling unik dari kalimat ahad ini, ketika disandingkan dengan kalimat Allah, ingin memberikan pesan, nama ini adalah nama satu-satunya, yang kalau Anda ingin hilangkan setiap huruf yang melekat pada kalimat ini pun, akan menunjuk pada satu yang sama itu. Akan beda. Ya. Perhatikan ya, saking uniknya nama ini, hanya dilekatkan pada satu zat, tidak ada zat yang lain. Kalau Anda bandingkan dengan nama Tuhan yang lain, tidak akan sama. Contoh. Sifatnya ahad, hanya satu-satunya. Anda hilangkan setiap huruf dalam kalimatnya pun akan kembali kepada satu yang sama. Bedakan dengan nama yang dipertuhankan, yang lain. Ya, saya nggak perlu tuliskan, Anda tinggal bayangkan saja. Baca ini. Allah. Kita akan hapus satu hamzah wasal, ya, kita hilangkan satu. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk pada zat yang sama. Silahkan ambil kalimat nama yang dipertuhankan yang lain, kemudian hilangkan salah satu hurufnya. Apa menunjuk pada yang sama? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Ya. Hapus lam satu, otomatis tasdidnya hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk pada yang sama. Hilangkan lagi lamnya satu, Allah. Jadi apa? Hu ini singkatan dari kata huwa, singkatan dari huwa. Kalau Anda baca Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa, berhenti, kalau berhenti wakaf di kata huwa, maka wa-nya enggak bunyi. Allahu la ilaha illa hu, singkatan dari huwa. Anda tanya lagi, siapa huwa ini? Dijawab, kul huwa Allahu ahad. Anda hilangkan ini semua sampai enggak ada lagi. Baca. Ada bacaannya. Sesuatu yang tak nampak, gak kelihatan, dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib.
Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil, semuanya menunjuk pada zat yang sama. Tuhan lain nggak ada. Makanya nama yang diturunkan, diberikan oleh Allah, tidak mungkin ada orang yang paling jenius sedunia pun, sefasih apapun dalam bahasa Arab, yang bisa mengeluarkan satu kalimat yang bila dihilangkan keseluruhannya akan menunjuk pada yang sama. Kecuali dia berasal dari sesuatu yang bukan makhluk. Ya, yang dipertuhankan, Tuhan sesungguhnya. Jelas sampai sini? Tapi kekuatan terbesar, kuasa terbesar, power terbesar dalam pemberitaan orang Kristen adalah ketika dia menyampaikan Yesus sebagai Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman di sini bukan firman tertulis. Kalau firman tertulis itu Alkitab, firman di sini adalah bicara tentang Yesus Kristus yang adalah firman dari Allah itu sendiri. Ya, makanya kalau kita ganti kata firman dengan kata Yesus, maka bunyinya pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus Kristus itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, karena dia firman Allah, melekat, sehakikat, sederajat, tidak bisa dipisahkan walaupun bisa dibedakan, tidak lebih kecil, tidak lebih besar, tidak lebih kemudian atau lebih terdahulu, sehakikat, sederajat, melekat, wajib ada, mustahil tidak ada. Itulah Bapa dan firman-Nya. Kalaupun ada yang mengaku-ngaku saya juga sama, tulisannya begitu juga. Tapi dari sisi ketuhanannya dia punya sifat, bukan cuma namanya. Dirinya ahad, satu-satunya, tidak ada duanya. Apalagi tiga. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan saya juga namanya Allah, punya bapak enggak? Punya. Ibu? Enggak, bapak aja sih, misal. Ya. Ada yang lainnya? Ada. Tuhan saya tidak. Tuhan saya tidak. Ya. Jelas sampai sini? Bagian pertama, kata Allah, sifat ini satu, namanya menunjuk pada yang sama. Yang kedua, ini bahasa yang sangat logis. Kata Quran, sifat ahadnya tidak memungkinkan dia bercabang, punya syarikat yang kalau lebih daripada satu akan kacau kehidupan di semesta ini. Quran surah ke-21 ayat ke-22. Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalaulah ada Tuhan-Tuhan banyak mengelola langit dan bumi, Tuhannya lebih daripada satu-satunya, pasti akan rusak itu kehidupan dalam semesta. Ada Tuhan pemberi rahmat, ada Tuhan urusan perang, ada Tuhan menurunkan hujan, ada Tuhan urusan atur awan. Ya, begitu Tuhan ingin memberikan rahmat, kata yang perang, jangan dikasih rahmat, saya mau hukum dia. Kata yang Tuhan rahmat, jangan dulu, saya mau berikan rahmat. Ribut tuh sama Tuhan. Jadi bermasalah. Ya, jadi bermasalah. Ya. Jelas sampai sini? Baik.